bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan pada sore hari ini kami boleh hadir datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa dalam acara IWS ini Tuhan. Kami percayakan ke dalam nama Tuhan. Tuhan sudah memberikan cuaca yang baik. Tuhan sudah memberi kemenangan kepada kami semua ya Tuhan, sehingga boleh memberi pujian dengan hati yang penuh sukacita. Kami percayakan acara ibadah IWS ini kepada sesuai dengan Tuhan. Terlebih kami doa semua yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan pakai. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, firman Tuhan, kebenaran dari firman Tuhan boleh disingkapkan dengan firman Tuhan. Tuhan hancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu dalam ibadah ini. Kami percayakan ibadah ini dari awal kemenangan sampai akhir hanya kuasa-Mu yang
ujian, saya mau menyapa, mereka kita Indonesia baru merayakan Hari Kartini. Saya percaya bahwa ibu-ibu di sini juga menjadi Kartini yang hebat di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan, biar kita mau bersuka cita saat ini. Kami mau persembahkan pujian suka-suka Tuhan, biar hidup kita terus dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan aja, semaunya Tuhan aja. Yang kita terima puji berkat, kita mau sama-sama nyanyikan pujian ya.
Milik Yesus selalu.
kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau berikan kepada kami. Anugerah besar dalam kehidupan kami Tuhan. Bila saat ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Tuhan, terima kasih. Kami berkumpul saat ini Tuhan dalam wadah BKBS ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua yang hadir, memberikan sukacita pada kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan. Kaum wanita BKSG, sekarang namanya kaum wanita BKSG ya, bukan BKGS ya. Sekarang namanya berubah. Kalau saya bilang kaum wanita BKSG, saya, saudara bilang penolong saya, oke? Ayo praktek dulu. Kaum wanita BKSG, saya berdiri ya. Kalau saya bilang saya, saudara bilang penolong. Kalau saya bilang penolong, saudara bilang saya ya. Perhatikan, 1, 2, 3. Kaum wanita BKSG, saya penolong. Saya penolong. Selamat Hari Kartini, saudara-saudara. Saya bersuka cita kita berada di tempat ini, dan emansipasi kegerakan perjuangan persamaan antara wanita dan pria telah diperjuangkan di Indonesia, dan begitu cepat sekali sampai kadang-kadang kaum wanita bingung bagaimana menempatkan diri sebagai seorang wanita ketika demam emansipasi bergerak begitu cepat, sedangkan firman Tuhan bicara bahwa kita harus tunduk pada suami. Saudara, kalau kita bicara tentang emansipasi begitu banyak ya. Dan hari ini saya akan berbicara tentang satu hal kecil dari bagaimana seorang wanita yang menjaga supaya dia bisa tetap membangun rumahnya dengan satu cara yang bijak. Saudara-saudara yang kasih slide berikutnya. Di dalam firman Tuhan, ya, dalam Amsal 14 ayat 1 dan ayat selanjutnya, mari kita baca bersama-sama. Baca 1, 2, 3. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Amsal 31 ayat 17, 1, 2, 3. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Puji Tuhan, saudara-saudara, bagian daripada perjuangan Kartini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pendidikan. Dan saudara-saudara yang kekasih, itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa, dan saat ini kita semua kaum wanita bebas untuk mendapatkan pendidikan. Tetapi pada hari ini kita akan bicara apa yang firman Allah katakan. Kita akan lihat contoh seorang wanita yang berhikmat. Slide berikutnya. Seorang wanita yang berhikmat adalah wanita yang memiliki hati yang besar dan perkataan yang membangun. Apa saudara-saudara? Hati yang besar dan perkataan yang membangun. Dan hati yang besar itu yang berani menerima resiko cinta. Saya tahu beberapa di antara saudara tidak menikah. Jadi ketika saya bicara tentang cinta, saya mau saudara memahami sebagai hubungan di antara keluarga, di antara saudara, semua teman dan semuanya ya. Tetapi bagi saudara yang sudah menikah, saudara pikirkan ketika kita bicara tentang cinta, itu adalah bagian di mana kita memberi diri kita untuk keluarga kita. Hati yang besar menerima resiko dalam hubungan kasih sayang, yang memiliki kerelaan menanggung akibat dan niatnya untuk berubah. Dan saudara-saudara, perkataan yang membangun adalah perkataan yang memberi pengaruh, perubahan dan kehidupan, pemulihan dan kesembuhan. Slide berikutnya.
Apa sih menerima risiko? Saudara tahu ketika saudara menikah, banyak orang bilang begini, saya mau menikah karena tujuannya untuk bahagia. Saya mau katakan kepada saudara, jika saudara bilang saya mau menikah karena saya punya tujuan untuk bahagia, maka saya akan ucapkan selamat datang dalam penderitaan. Karena pernikahan tidak pernah punya tujuan untuk bahagia. Saudara-saudara, begitu saudara masuk dalam pernikahan, saudara paham kata-kata saya. Pernikahan bukan untuk tujuan bahagia. Pernikahan adalah tujuannya kerajaan Allah. Maka bahagia adalah bonusnya. Jika kita menempatkan diri sebagai wanita yang tahu tugasnya, ketika dia harus menghadirkan kerajaan Allah, bahagia menjadi bonusnya. Dan di dalam kasih sayang, di dalam cinta dan hubungan, ada kesediaan menerima sejumlah resiko. Menikahi orang berdosa dan tidak sempurna itu sangat berisiko. Pasti menimbulkan luka, konflik, perbedaan. Slide berikutnya. Resiko pernikahan yang harus diterima. Saudara menikah dengan pecandu, terima saudara-saudara resikonya. Menikah dengan orang yang penuh luka batin, terima. Kalau dia gampang sekali sensitif, gampang sekali marah. Nah, karena dia benar penuh dengan luka batin. Menikah dengan seorang dari keluarga broken home, harus terima resikonya. Kalau bolak-balik dia bilang cerai, cerai aja, cerai aja. Karena dia tidak melihat gambaran dari sebuah keluarga yang utuh. Kalau kita punya pasangan atau kita sendiri memiliki keluarga atau orang tua yang kasar, kita harus belajar menerima resiko. Kasar dikasari dalam omongan, kasar dengan secara fisik, resiko. Menikah dengan orang yang gampang tersinggung, orang yang tidak takut Tuhan, kita bilang nanti saya menangkan dia, saudara akan hadapi resiko. Pasangan atau kita sendiri materialistis, tidak jujur dengan keuangan, resiko. Jangan harap kita akan mendapatkan orang yang berubah setelah pernikahan. Itu resiko, saudara-saudara. Nah, banyak kali kita berpikir bahwa nanti kalau dia sudah berumah tangga akan berubah. Enggak. Saudara tahu keadaan yang panas untuk sebuah emas. Ketika emas mau dijadikan emas, dia adalah satu dia berkumpul dengan material yang lain, maka dia harus dipanaskan. Dan ketika dipanaskan, semua sampah-sampah baik itu besi, nikel, perunggu, semua naik. Dan saudara tahu, dalam kondisi pernikahan, ketika kondisi panas, maka semua sifat-sifat buruk yang tersimpan berpuluh-puluh tahun akan keluar. Jadi jangan bilang saudara, nanti dia akan berubah. Keluarga, pernikahan adalah satu medan pertempuran yang paling sulit. Kalau kita nggak bijak berdiri sebagai seorang wanita, kita meruntuhkan rumah tangga kita sendiri. Ini resiko. Dan saudara-saudara, banyak orang harus ketika dia tahu resikonya, dia harus belajar menerima dan memahami, kerelaan untuk memahami. Saudara-saudara, banyak orang mengambil keputusan yang salah ketika konflik-konflik di dalam rumah tangga. Tidak ada seorang pun atau pasangan kita berencana untuk jatuh, gak ada. Saya kasih tahu sebuah rahasia. Kaum wanita, ini rahasia Anda, ini rahasia suami. Saya berharap ketika saudara tahu ini, hatimu besar untuk menerima dan memahami suami. Suami-suami mengasihi satu wanita, cinta satu wanita, tapi bisa tidur dengan 1000 wanita. Oleh sebab itu, ketika suami kita jatuh dengan perempuan lain, besarkan hatimu untuk memiliki pengharapan dan lihat dengan cara iman, maka kau bisa memenangkan dia. Karena pria hanya bisa mencintai satu wanita, tapi dia bisa tidur dengan 1000 wanita. Saya tahu di otak saudara bilang saya nggak terima ini. Lihat Salomo,
Dia punya 700 istri dan 300 kutil. Tapi Salomo berkata, cintaku kepada engkau si hitam manis wanita Sunem, satu-satunya cinta Salomo. Tapi dia bisa tidur dengan 1000 wanita. Kalau kita mengerti prinsip ini, hati kita akan besar untuk memiliki pengharapan dan pengampunan. Karena dia mencintai saudara. Berikan keluasan untuk memahami ini. Dia tidak pernah berencana untuk jatuh. Tidak ada seorang pun dari awal sudah niat untuk menyakiti pasangan. Gak ada. Pada umumnya terjadi karena sebuah proses kecelakaan. Karena apa? Komunikasi dan nyambung. Saudara, wanita dengan pria bahasa komunikasinya beda. Kalau wanita ini kadang terlalu berlebihan. Saudara bisa bilang begini, aduh ya, tahu gak tadi pagi aku lagi jalan di pinggir pasar, aku lagi lihat-lihat buah, tiba-tiba ya ada becak, dia ngomong itu bapaknya sudah tua, sudah bawa becak ngos-ngosan, lalu dia nabrak saya, akhirnya aku jatuh, itu buah-buah semua bertebaran, gak karu-karuan. Saudara bisa cerita begitu detail. Lalu setelah itu, saudara cerita sama suami, waduh aku sakit, semua badanku sakit. Suamimu bilang nih, sekarang ada di mana? Sudah di rumah? Sudah diobatin belum? Sudah. Oh ya sudah. Saudara mana? Ih dasarnya gak perhatian. Bukan hanya luka di mana, sakitnya di mana, diobati sama siapa. Lagi-lagi kalau masalah sudah selesai. Kalau kita wah butuh perhatian, butuh ini jelaskan, wah ceritanya panjang lebar. Bahasa wanita dan pria jauh berbeda. Kalau komunikasi kita nggak nyambung, saudara bilang dasar suami nggak perhatian, istri sudah nyungsep, kita bawa becak dia cuma bilang sekarang gimana? Oh sudah diobati, oh ya sudah, dia di kantor, bukannya pulang. Saudara, ini loh perbedaan komunikasi, gak nyambung. Jadi di dalam hubungan komunikasi yang tidak berjalan baik, maka salah satunya akan sakit. Ada yang bilang begini, dulu waktu cinta, aku waktu pacaran, I love you, aku cinta kamu, sayang kamu, sudah nikah, pernah dia nanya aku sayang kamu enggak? Kalau kita tanya, Pak kamu sayang gak sih sama aku ngapain nikahin kamu? Bukan karena saya masih nanya aja. Wah tersinggung, oh memang benar cintanya sudah hilang. Bukan. Kalau dia sudah dapat ya sudah. Kalau belum dapat dia berjuang. Sekarang bukan lagi ngejar, sekarang mempertahankan. Kita sibuk dengan aduh lebaynya, aduh kalau di Korea ya aduh suaminya disayang-sayang istri bangun, tidur pun diselimuti, aduh sayangnya. Saudara itu drama. Jadi saudara, kerelaan memperbaiki keadaan yang hancur. Mari kita memiliki karakteristik wanita yang kuat, tahan. Itu yang namanya emansipasi. Dia punya tujuan, dia tahu arah pernikahannya. Saya bilang sama jemaat, ada pasangan ini ada Ibu Reni dengan Pak Philip. Aduh kalau saya lihat ya, mereka berdua, nanti Bu Reni bilang gini, aduh kamu ya, suaminya diginiin, aduh kamu yang panggil, sudah tua saudara, udah 60-an lebih. Bu Reni umur berapa Bu Reni? Hah? 66. Ya ampun Tuhan Yesus. Tapi sama suaminya, pelukan. Saya bilang gini, kok saya nggak romantis ya sama Pak Richard ya? Pengen gitu sekali-kali gitu. Tapi kalau cobaan saya lihat tiba-tiba saya bilang, aduh Pak, kamu ya. Mereka bilang, Bu Rosi kesambet apa itu ya? Nanti Pak Richard bilang, terus bukan kamu aja, kamu sambet apa? Setiap kita itu beda saudara. Beda. Tapi saya tahu tujuan rumah tangga. Saya tahu arahnya harus kemana. Kami berbeda tapi kami melengkapi. Dan itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Wanita miliki ketangguhan.
banggamu. Slide berikutnya. Ini bunga, saya nggak ngerti ngomongnya ya. Pokoknya saya ngomongnya gini, not need nol. Jadi kalau tadi not need nol, yang tiga apa namanya, waduh semangat cemas. Saya suka dengan tiga tadi pujian yang diberikan kepada kita. Yang satunya umah semangat, masih memuji Tuhan. Waduh luar biasa, suka-sukamu Tuhan. Wow luar biasa. Sampai tua tetap melayani Tuhan dan katakan kepada Tuhan, terserah Tuhan mau jadi. Yang satu poin, Advent suaranya wow luar biasa, kami diberkati. Yang satunya, hei jangan jadi Kristen gadungan. Mari kita jadi wanita Kristen yang tangguh, jangan gadungan. Dan ini mau seperti bunga Natitnol adalah nama bunga yang selalu jatuh berserakan di taman-taman kota Hatnaret, Amerika. Dan orang itu lalu lalang. Dia semakin diinjak, semakin remuk, maka mahkota kelopaknya makin hancur. Dari situ bau harumnya semakin menyebar. Wanita, ketika kita makin diinjak oleh tekanan, ketika kita makin diinjak oleh keadaan, kita akan memancarkan bau harum Kristus dan membuat orang kagum kepada karakter kita. Itu emansipasi yang surgawi inginkan. Kita belajar dari dua tokoh ya. Kita belajar dengan cepat saya akan bicara. Kita belajar dari dua wanita pejabat ada di dalam Alkitab dalam waktu yang sama, ketika mereka memberi pengaruhnya untuk memberi dampak yang berbeda. Slide berikutnya. Yang seorang namanya Zeres. Namanya mungkin saudara jarang sekali baca. Siapa dia? Dan ini adalah kisah di kitab Esther. Zeres adalah seorang wanita, istri daripada Haman, pejabat kerajaan Koresi. Jadi waktu Haman ini dia lewat, karena dia pejabat tinggi, dia lewat semua orang harus tunduk sujud sama dia. Dan ketika dia lewat, dia lihat ada satu orang tidak mau sujud, tidak mau, dia tetap berdiri. Ini Mordekai, pamannya Esther. Yuduh, Haman marah. Kok kamu tidak hormat sama saya? Kita semua harus hormat karena lewat. Haman lewat harus hormat. Mordekai tidak mau hormat. Kenapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu hanya menyembah Tuhan, hanya sujud menyembah Tuhan. Manusia lewat, mereka tidak peduli. Kalau ini kan kerajaan Koresi, jadi Mordekai tetap berdiri. Wih, Haman sakit hatinya. Dia merasa tidak dihormati. Ini laki-laki yang terluka karena kurang dihargai, kurang penghormatan di masa kecilnya, maka dia akan tumbuh menjadi suami yang selalu minta dihormati. Hargai saya dong, hargai. Ketika tidak dihargai, dia terluka. Ini Haman. Dan istrinya tidak tahu luka suaminya. Oleh sebab itu kita harus belajar tahu luka suami kita. Saya tahu luka suami saya berkaitan dengan masa lalunya. Saya tahu. Oleh sebab itu saya bisa cari cara. Ketika dia mulai begini, dia tahu saya harus bersikap bagaimana. Suami saya tahu luka saya. Nah, saudara-saudara, Zeres nggak tahu lukanya Haman. Haman marah-marah. Gila itu orangnya. Semua orang sujud, dia tidak. Wah, benar-benar. Tahu apa yang dilakukan oleh Zeres? Saudara-saudara, Zeres merasa bahwa dia menjadi wanita yang hebat. Dia merasa dia adalah wanita yang memberi pengaruh, yang bisa mempengaruhi suaminya. Dua slide berikutnya loncat. Zeres adalah istri Haman, seorang pejabat tinggi kerajaan Koresi. Adalah seorang wanita yang sangat cerdas dan bahkan mengetahui rahasia ilmu sihir. Menurut Midras, Haman suaminya memiliki 365 penasehat. Jadi tiap hari dia ganti penasehat. Dan saudara jangan pikir penasehat hebat. Itu penasehat yang berkaitan dengan sihir. Tapi nasihat Zeres
adalah yang terbaik yang dia terima. Dia menemukan cara yang paling baik untuk membunuh Mordekai. Sebentar ya, bisa saya ketemu Ibu Naomi kalau menurut saya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jadi waktu Mordekai tidak hormat kepada Haman, diperiksa ternyata dia orang Yahudi. Oleh sebab itu marahlah dan berkata gini, waduh saya marah banget sama Mordekai. Lalu Zeres, istrinya bilang begini, dengar, kamu tahu ini ada bangsa yang gak bisa hormat sama kita, itu namanya bangsa Yahudi. Daripada kamu bantai cuma satu orang, bantai semuanya aja, bantai semuanya, bunuh aja semuanya. Sebelum ada Nazi Hitler, sudah ada Zeres. Yahudi nyaris dihancurkan oleh Zeres, yang wanita yang jahat. Tapi dia bilang begini, dengar ya, kalau kamu tahu orang Yahudi, mereka itu umatnya Allah, yang Allah mereka sembah katanya Allah yang berkuasa. Jadi jangan bunuh pakai masukin ke dapur perapian, karena Sadrak, Mesak, Abednego mereka dibakar di dapur perapian, keluarnya 4 orang loh. Jangan kamu masukkan mereka ke kandang singa, karena Daniel pernah ada di kandang singa, dijagain sama malaikatnya mereka. Lalu dia bilang begini, jangan masukkan dalam penjara, orang-orang Yahudi jangan masuk penjara, karena Yusuf pernah di penjara, keluar dari penjara dia jadi raja, jadi pimpinan. Jangan. Kalau kamu mau menghukum orang Israel di padang gurun, dilempar di padang gurun, wow, mereka berada di padang gurun, muter-muter di situ, makin kuat, makin bertambah banyak. Lalu kalau kamu mau hancurkan orang Yahudi, dibutakan mata mereka semua, maka saya kasih tahu ya, Simson pernah matanya dibutakan. Kamu tahu? Semua orang-orang Filistin dibunuh ketika Simson buta. Loh, jadi gimana dong kalau mau bunuh orang Yahudi? Lalu saya bilang gini, bijaksana dong, ini dia emansipasi yang dipakai itu cara yang salah. Hatinya penuh dengan ambisi, hatinya penuh dengan kebencian, hatinya mengeruk keserakahan untuk mendapatkan penghargaan. Wanita, mari kita memiliki hati yang lembut dan bukan hati yang ambisi seperti Zeres. Jadi bingunglah Haman, jadi saya mesti bagaimana? Gini, bijaksana hadapi orang Yahudi. Kalau saya pelajari semua, hanya ada satu cara yang belum mereka alami, yaitu gantung mereka di pohon. Itu Mordekai gantung aja di pohon, gantung. Dan di situ ada satu pohon itu berduri, saudara. Dan saudara-saudara akhirnya, wih benar, saya akan gantung dia. Ternyata saudara-saudara, cerita kisah Esther ada dalam kedaulatan Allah. Ketika dia mau gantung Mordekai, malahan raja nggak bisa tidur. Dia muter-muter nggak bisa tidur. Dia lihat sejarah, kitab sejarah, lalu dia baca-baca apa yang terjadi dalam kerajaannya. Rupanya tercatat nama Mordekai pernah menggagalkan persekongkolan yang akan membunuh Raja Koreshi. Dia kaget, siapa ini Mordekai? Dia panggil pengawalnya malam-malam, siapa Mordekai? Itu ada orang Yahudi itu. Loh, dia pernah mau menggagalkan kudeta buat saya ya? Iya. Loh, dia dapat apa? Gak dapat apa-apa. Loh, kebangetan kamu. Masa dia gak dapat penghargaan? Enggak aja. Kalau gitu besok pagi dia harus mendapat penghormatan. Padahal Haman ini sudah mikir mau gantung si Mordekai. Jadi pagi-pagi Haman datang, Raja, saya ada rencana. Raja bilang, sini Haman, sini. Aku juga punya rencana gini. Kalau untuk orang yang pernah, untuk orang hebat, orang yang pernah menyelamatkan saya, apa yang harus dilakukan? Dia harus mendapat penghormatan. Si Haman GR. Jangan-jangan saya ini yang dimaksudkan adalah orang yang akan mendapat penghormatan. Raja, orang itu harus dihormati. Wah, gini caranya. Pakai kuda
didandani kudanya bagus, lalu dia taruh di atas kuda, dan mari kita lalu diteriakin begini, inilah orang yang layak mendapatkan penghormatan seluruh kota dan harus sujud menyembah dia. Haman bilang begini, itu saya, siapa lagi? Kan dia kan orang keduanya di sini, jasanya banyak. Oh gitu ya, kata raja. Nah kalau gitu-gitu, siapkan kudanya yang terbaik. Wah dia semangat, siapkan kuda yang terbaik, siapkan tentara, dan serukan dia, orang ini harus mendapatkan penghormatan. Siapa raja orangnya? Ambil Mordekai. Orang yang mau digantung sama dia, ambil Mordekai. Dia kaget saudara. Cara Tuhan, saudara, siapapun orang kalau punya rancangan buruk terhadapmu, Allah bisa bela kita. Dan akhirnya Mordekai naik di atas kuda-kuda dan dia diteriakkan, berikan penghormatan kepada orang ini, berikan. Sakit hatinya, makin sakit. Dia pulang ke rumah, dia nangis sama istrinya. Aduh, aku kesel banget, aku kecewa banget. Kau tahu, jangan kita lakukan ini sebagai wanita, menjatuhkan suami. Seres, dia merasa dia punya hak yang sama dengan suaminya. Dia berkata begini, kamu ya, rumahnya sudah kalah. Kamu berhadapan dengan siapa? Orang Yahudi itu. Lihat dulu, dia dari suku mana. Kalau suku-suku yang lain silakan, tapi jangan kamu sentuh suku Yehuda, jangan kamu sentuh suku Benyamin, jangan kamu sentuh suku Efraim atau Manasye. Karena untuk suku-suku itu Tuhan yang berkata, aku akan memerangi musuh-musuh mereka. Dan kamu tahu, itu Mordekai sukunya apa? Diperiksa-periksa, suku Benyamin dong. Kamu kalah, kamu gak akan menang. Dasar laki-laki gak berguna, dasar laki-laki gak punya otak. Aduh Tuhan Yesus, saudara jangan lakukan itu kepada suami ya. Untuk marah-marah sama mereka dengan cara itu, harga dirinya makin turun. Dan akhirnya tahu kisahnya? Tahu kisah ketika Esther, ini adalah wanita yang kedua. Gambarnya tolong ditayangkan gambar Esther. Wanita kedua, dia berdiri, dia punya jabatan, dia punya kesempatan, tetapi hatinya ditundukkan oleh iman kepada Tuhan. Ketika konflik itu berdatangan, bagaimana pamannya akan dibunuh dan bangsa Yahudi dan termasuk dia akan dibunuh, Esther dia tidak segera marah, tidak. Dia berdoa, dia berpuasa, dia tidak pakai peluangnya, tetapi dia pakai imannya. Dan akhirnya mereka diselamatkan. Dan apa yang terjadi saudara? Hamanlah yang digantung. Hamanlah yang digantung di pohon yang telah dipersiapkan untuk Mordekai. Akibatnya, slide berikutnya. Dan saudara-saudara, Haman digantung di pohon, dan Seres melarikan diri dalam air bersama dengan 70 putranya yang tersisa. Mereka terpaksa mengemis dari rumah satu ke rumah yang lain untuk tetap bisa hidup. Para rabi Yahudi menetapkan bahwa pada hari raya Purim, setiap orang Yahudi mereka harus menyanyikan puisi Selamat Yaakov. Dan setelah membaca Megilah, mereka membentakkan kakinya dan berkata, membentakkan kakinya gini, bukan hanya gini, tetapi membentakkan begini bersama dengan banyak orang. Terkutuklah Haman, terkutuklah anak-anaknya, terkutuklah Seres istrinya. Bayangkan saudara-saudara, berabad-abad, ratusan tahun, nama Seres disebut sebagai orang yang terkutuk karena dia berdiri sebagai wanita yang tidak menghormati suaminya, yang tidak paham luka suaminya dan menjerumuskan suaminya mati. 70 anak daripada Haman mau cari istri susah, kecuali mereka harus keluar mencari istri dari bangsa-bangsa lain, karena namanya disebut keturunan Haman terkutuk. Dan kalau sudah
Dikutuk seperti itu, mereka sulit akan bangkit. Saudara-saudara, berbeda dengan Esther. Dia menggunakan posisinya sebagai seorang yang tahu dia punya kesempatan, dia punya hak, tetapi dia merendahkan diri untuk tetap tenang di dalam Tuhan. Ketika kondisi mengerikan dan mencekam, kematian, bayang-bayang kematian sudah ada dan seakan-akan mau masuk dalam rumah-rumah orang Yahudi, Esther semakin nangis di hadapan Allahnya dan dia berkata, "Ya Allah, aku hanya menuntut pertolongan darimu." Dan kemudian Tuhan membebaskan dia. Kita tidak pernah mendengar siapa keturunan Esther. Pasti diberkati, tetapi kebenarannya adalah dari orang Yahudi lahirlah juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Perjuangan seorang wanita yang mempertahankan emansipasi dengan cara yang benar. Dia menjaga mulutnya untuk tidak mengucapkan kutuk. Dia menjaga hatinya untuk tidak dipenuhi dengan ambisi membalas. Dia menjaga hatinya untuk tetap beriman kepada Tuhan. Dari keturunan Yahudi, Yesus dilahirkan dan keselamatan bagi seluruh bangsa. Jika Esther tidak berdiri benar sebagai seorang wanita, Yahudi dibantai semuanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita berpikir. Yang kita dengung-dengungkan adalah saya ini dihargai. Persamaan hak yang Allah katakan adalah berimanlah, tunduklah, tetap tenanglah, karena aku Tuhan akan menolong. Dalam hati yang besar untuk tetap mencintai, dalam hati yang luas untuk tetap menerima semuanya dan percaya bahwa Allah punya cara. Jadilah wanita-wanita Kristen yang tangguh. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara Tuhan. Apa seribu tanya, namun telah percaya sejauh Tuhan sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu
dan membebani lukamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Bergandengan tangan untuk berkata, Tuhan kekuatan kita, jangan menyerah. Tuhan roh kita, jangan menyerah. Seribu berarti jangan Tuhan pada yang mendengar setiap tangisan. Dunia ini berkata engkau berhak untuk marah. Dunia berkata engkau berhak untuk lari. Tinggalkan semuanya. Dunia berkata normal. Kalau engkau berkata stop, cukup di sini. Dan jujur Tuhan, kami lelah. Hari ini Engkau berfirman kepada kami, tolong untuk kami tetap kepada tujuan iman, untuk melihat dengan cara yang benar, bukan salah siapa, tetapi kami Tuhan. Ubahkan hati kami, ubahkan. Cabut semua ambisi yang salah, cabut semua pemberontakan dan kemarahan, cabut semua kepahitan, dan gantilah dengan iman, ketenangan dan damai sejahtera. Karena keluarga kami ada dalam tangan-Mu. Untuk setiap rancangan yang mulia, kami mau belajar seperti Esther. Kami mau belajar Tuhan, untuk tetap merendahkan diri, menunggu sampai waktu pembebasan dan pelepasan Tuhan berikan kepada kami. Dijauhkanlah kami semua dari sikap seorang Zeres. Dijauhkan. Kami ingin anak cucu generasi kami
kami tamat di kamu Tuhan. Pegang tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ajarku memahami semua yang kau ingini. Kuasa hatimu bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri dengan dulu deh. KSG semua akan ibadah bersama. Biarlah wanita-wanita yang ada di Sukabumi bersatu hati, bergandengan tangan, memenangkan banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Pakai wanita-wanita yang ada di Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Memberkati pembicara Ibu Rosi, Tuhan berkati, pakai terus kehidupannya menjadi alat untuk menyampaikan sebagian isi hati Tuhan. Dan dimanapun beliau berada, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan, dibesarkan. Untuk seluruh pengurus wanita PKSD, Tuhan juga bersatukan mereka juga bergandengan tangan untuk mempersatukan umat-umat Kristen, khususnya wanita yang ada di Sukabumi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Gereja-gereja juga berkembang, semakin banyak jiwa yang diselamatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang mengikat kita, menghibur kita, menyertai kita, bahkan memberkati kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, pengurus wanita untuk berdiri di